Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anjalal Qur'an fi sahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT yang mengkaruniakan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan sehat, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan saum dan ibadah yang lain di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat yaumil hisab dari baginda Rasulullah SAW. Sahabat Lentera Dakwah rahimahullah, pada kesempatan hari ini menjelang berbuka puasa, saya pengen menyampaikan sebuah atau beberapa kalimat terkait dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan kepada kita bahwa Allah menurunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah menegaskan di sini petunjuk bagi manusia, bukan hanya bagi kaum muslimin, bukan hanya bagi orang-orang beriman, tetapi bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa kemudian Allah menegaskan di situ petunjuk bagi manusia? Karena sejatinya semua manusia itu diciptakan oleh Allah SWT. Apakah dia orang barat, orang timur, orang utara, atau orang selatan, orang berkulit putih, berkulit hitam, semuanya sejatinya adalah makhluk manusia ciptaan Allah SWT. Sehingga sangat wajar dan bisa kita terima kalau kemudian Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi ini yang harus kita pahami. Karena sebagai petunjuk, maka kemudian kita harus berusaha keras bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai betul-betul petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi ini yang harus kemudian kita bisa pahami, ini yang kemudian kita harus niatkan, ini yang harus kemudian kita tekadkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita dalam mengarungi kehidupan di alam semesta ini. Kita tidak ragukan lagi terkait dengan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab, bahkan satu-satunya kitab yang ada di dunia ini yang terjaga kesuciannya. Namanya juga kitab suci, maka sudah terbukti secara faktual Al-Quran mulai diturunkan, diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 atau pada tahun 612 itu sampai hari ini, maka tidak ada beda satu huruf pun yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi memang kita akui kesucian Al-Quran dan itu menjadi satu-satunya kitab. Tidak ada kitab-kitab yang lain yang terjaga kesuciannya. Ada yang direvisi, ada yang dirubah, ada yang dipalsu dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran sudah terbukti. Jadi karena ini menjadi satu-satunya kitab suci, maka menjadi wajar kalau kemudian kita harus jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Karena memang Allah SWT menurunkan Al-Quran ini fungsinya adalah sebagai pedoman hidup bagi kita manusia. Nah, satu kitab Al-Quran ini yang seperti saya pegang hari ini tidak tebal,
tapi dari satu kitab ini bisa dituliskan atau bisa diproduksi banyak sekali kitab-kitab turunannya yang menjelaskan tentang Al-Quran. Dan ini juga menjadi satu-satunya kitab yang kemudian punya keistimewaan seperti itu. Dari satu kitab bisa dihasilkan banyak sekali kitab. Apalagi kalau bicara tentang isinya. Maka karena dia berfungsi sebagai pedoman hidup, maka kita tidak ragukan lagi tentang isinya yang ada di dalam Al-Quran itu terkait atau berisi seluruh aspek kehidupan kita. Apakah aspek ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ada di sini. Kalau kita mau cari ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mau cari ilmu kedokteran juga ada di Al-Quran. Kalau kita mau cari tentang ekonomi ada di Al-Quran. Kalau kita mau cari tentang politik, bagaimana mengatur negara, itu semuanya ada di Al-Quran. Dan inilah yang menjadi satu-satunya kitab, tidak terlalu tebal, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Apalagi kalau kemudian tadi dilanjutkan ayatnya, wabayyinati minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu. Jadi Al-Quran ini, yang satu kitab ini, itu menjelaskan juga. Menjelaskan seluruh aspek kehidupan yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. Jadi ini memuat apapun yang kita butuhkan di dalam mengarungi kehidupan kita. Jadi menjadi sebuah kepastian pada diri kita sebagai orang yang beriman, bahwa kita harus betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, seringkali kita ini menjadi sombong atau sok-sokan ya. Kita ini dapat ilmu sedikit, merasa lebih tahu, lebih banyak bisa, dan lain sebagainya. Padahal sejatinya kalau kita kembali kepada diri kita asalnya, kita dilahirkan ke dunia ini tanpa pengetahuan apapun. Kemudian kita diajarkan membaca, kita diajarkan ilmu oleh ibu kita, oleh bapak kita, oleh guru kita, oleh ulama-ulama dan lain sebagainya, sehingga kita jadi tahu tentang kehidupan di dunia. Nah, seringkali kita sok karena sudah tahu, akhirnya kemudian kita membuat aturan-aturan sendiri. Nah, akhirnya aturan yang dibuat oleh manusia, yang sejatinya manusia juga banyak kelemahan, banyak kekurangan, maka hari ini kita bisa tahu akibatnya, terjadi banyak kerusakan, terjadi banyak kemunduran, terjadi banyak kesengsaraan yang dialami oleh manusia, akibatnya efek dari tidak diterapkannya Al-Quran sebagai petunjuk. Efek dari yang kemudian manusia memilih petunjuk yang lain untuk menjalani kehidupan ini. Maka sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kesempatan di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, Al-Fakir mengajak, yuk kita kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, termasuk diri kita, orang yang beriman. Nah, kemudian pertanyaannya, lantas bagaimana caranya untuk bisa menerapkan Al-Quran ini secara nyata dalam kehidupan? Maka kemudian saya Al-Fakir ingin memberikan 4 langkah supaya kita betul-betul bisa menerapkan atau menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk, bukan hanya bagi kaum muslimin, tetapi juga bagi seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Langkah yang pertama adalah membaca. Membaca menjadi penting, menjadi langkah awal kita untuk bisa memahami Al-Quran dan pada akhirnya bisa mengamalkan Al-Quran. Sama seperti misalkan kalau kita dulu diajarkan di sekolah-sekolah, maka langkah pertama dari Bapak Ibu guru kita adalah membaca. Dengan membaca itu kita akhirnya bisa memahami buku-buku pelajaran yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, membaca ini pun itu menjadi perintah pertama atau menjadi ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu perintah pertama bagi kaum muslimin. Termasuk juga perintah pertama bagi seluruh umat yang ada di dunia ini.
Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah SWT memerintahkan kita, dan itu menjadi ayat pertama yang turun, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, bacalah. Jadi menjadi penting bagi kita untuk mulai banyak membaca Al-Quran. Nah, membaca ini selain menjadi perintah yang pertama dari Allah SWT kepada kita untuk bisa memahami dan selanjutnya bisa mengamalkan Al-Quran, maka membaca Al-Quran itu sangat penting bagi kita, karena nanti akan menyelamatkan kita di yaumil akhir, yang akan menyelamatkan kita pada saat dihisab oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti di yaumil akhir akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Jadi langkah awal kita, perintah Allah membaca, kemudian dengan membaca Al-Quran, Rasulullah menjamin itu sebagai syafaat penyelamat kita nanti di yaumil akhir. Jadi artinya, sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yuk langkah pertama kita adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan. Allah tidak hanya memberikan satu pahala untuk satu kalimat Al-Quran, tetapi Allah memberikan satu pahala untuk satu huruf Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan, bisa dengan 27 kali, bisa dengan 70 kali, atau 700 kali. Sahabat Lentera Dakwah rahimakumullah, langkah kedua adalah menghafal. Kalau kemudian kita sudah istiqomah membaca, sering membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan kasih kemudahan kita untuk menghafal. Karena tidak ada rumus sulit untuk menghafal. Tidak ada kata terlambat untuk menghafal. Termasuk bagi orang-orang yang sudah dewasa atau yang sudah tua, itu tidak ada kata sulit juga. Yang bilang sulit itu kita. Yang bilang sulit itu pikiran kita. Tapi Allah menegaskan di dalam satu ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Qamar ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laqad yassarnal Qur'an lizikri fahal mim muzdakir. Sungguh Allah akan mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah kalian itu akan mengambil peringatan itu? Nah, Allah di sini menegaskan akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghafal dan sekaligus nantinya bisa memahami Al-Quran. Sahabat Lentera Dakwah rahimakumullah, langkah yang ketiga adalah memahami atau mentadaburi Al-Quran. Kalau kita sudah sering membaca dan kemudian meningkat, alhamdulillah kita sudah bisa menghafal ayat Al-Quran, maka kemudian langkah selanjutnya adalah dengan memahami. Memahami itu pun insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Dengan ayat yang tadi saya bacakan, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita yang sungguh-sungguh berniat, sungguh-sungguh berikhtiar untuk bisa memahami Al-Quran. Bahasa Al-Quran, bahasa yang mudah. Bahasa Al-Quran bisa difahami oleh setiap orang. Termasuk orang-orang yang tidak beriman, itu juga banyak sekali yang kemudian fasih bisa berbahasa Al-Quran. Maka pertanyaannya, kita sebagai orang beriman kenapa tidak bisa? Maka kita harus kuatkan tekad kita untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, kemudian langkah terakhir yang keempat adalah mengamalkan. Jadi kalau kita sudah bisa membaca, kita sudah bisa menghafal, bahkan kita alhamdulillah sudah bisa memahami, maka jurus pamungkas supaya Al-Quran itu menjadi betul-betul sebagai pedoman hidup kita, maka amalkan Al-Quran. Apa yang Al-Quran katakan, apa yang Al-Quran perintahkan, kita laksanakan. Al-Quran memerintahkan kita, mewajibkan kita saum hari ini, insya Allah kita saum. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, kita sholat. Al-Quran
melarang kita untuk riba, kita tinggalkan riba. Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk tidak berhukum dengan hukum jahiliyah, dengan hukum-hukum kufur, kita tinggalkan. Nah, insya Allah dengan mengamalkan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran tadi, ini akan menjadi modal kita menjalani kehidupan ini dengan baik, akhirnya akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kesejahteraan. Kalau kita sudah mulia di dunia, insya Allah dengan menerapkan Al-Quran, kita juga akan mulia nanti di akhirat. Akhirul kalam, Al-Fakir mengajak sahabat Lentera Dakwah rahimakumullah, di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini, kita kuatkan niat dan tekad kita untuk mulai banyak membaca, banyak menghafal, kemudian memahami, dan selanjutnya mengamalkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran betul-betul bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.